He's the little boy whose disappearance gripped the nation. A new lead in the disappearance of Eitan Bates. Halo semuanya, selamat datang di video pertama di channel ini. Dan di video boras atau bongkar kasus kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang dialami oleh Eitan Bates, seorang bocah yang menghilang secara misterius pada umur 6 tahun pada saat pergi menuju ke halte bus sekolahnya. Dan ini menjadi kasus yang sangat heboh di Amerika Serikat pada waktu itu, bahkan dikatakan sebagai most famous missing child of all time, atau anak hilang paling terkenal sepanjang masa. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe channel ini, karena channel ini masih sangat-sangat baru, jadi butuh dukungan kalian untuk menaikkan channel ini. Dan kalian bisa follow Instagram saya di @ranggaezwar untuk kita bisa saling berdiskusi, atau kalian ingin request kasus-kasus yang ingin dibahas pada konten borak selanjutnya. Jadi kalau kalian udah siap, langsung aja kita bongkar kasusnya. Ini saya cerita sambil baca datanya di laptop ya, jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya mata saya tidak fokus ke kamera. Oke? Eitan Khalil Bates. Dia ini seorang anak yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dan dia ini merupakan anak dari Stanley dan juga Julie Bates. Mereka tinggal di sebuah gedung apartemen di Soho, Manhattan, tepatnya di sudut jalan Prince dan juga West Broadway. Kita langsung aja ke kronologis hilangnya Eitan Bates. Dan kejadiannya terjadi di pagi hari pada tanggal 25 Mei 1979. Eitan Bates untuk pertama kalinya tidak diantar menuju ke halte bus sekolahnya yang jauhnya cuma 2 blok dari tempat tinggalnya. Jadi sebelum dia memutuskan untuk pergi sendiri ke sekolah, dia sudah minta izin dulu ke ibunya, yaitu Julie Bates, bahwa dia bilang bahwa dia sudah besar dan ingin pergi sendiri ke sekolah. Julie Bates pun mengizinkan Eitan untuk pergi sendiri karena merasa Eitan ini sudah besar dan cukup umur lah untuk pergi sendiri ya. Ibunya juga masih ingat bahwa Eitan Bates ini memegang selembar uang $1 di tangan kirinya. Uang itu merupakan hasil dari upah membantu pekerja tetangganya yang tukang kayu, dan rencananya digunakan untuk membeli soda pada saat perjalanan menuju halte. Dan ibunya pun sempat berpesan kepada Eitan Bates untuk nanti segera membeli minumannya di kios agar tidak ketinggalan bus. Jadi setelah Eitan siap untuk pergi ke sekolah, ibunya pun cuma ngantar Eitan sampai depan rumah aja. Terus masih sempat ngeliatin Eitan berjalan beberapa saat. Lalu setelah itu, ibunya pun kembali pulang ke rumah. Dan sayangnya itulah terakhir kali ibunya melihat Eitan Bates. Jam demi jam berlalu dan hingga pukul 15.30, Eitan pun belum pulang dari sekolah. Dan ibunya pun lantas menghubungi teman dekat putranya, yang seorang gadis cilik yang bernama Chelsea Christina Altman, yang rumahnya di seberang jalan. Namun Chelsea mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Eitan, padahal Chelsea sudah menyediakan tempat duduk untuk sahabatnya itu. Dan namun Eitan tidak pernah muncul di bus dan bahkan tidak pernah muncul juga di sekolah. Ibunya pun pasti makin panik dan langsung menghubungi polisi yang sayangnya tidak merespon dengan cepat telepon dari ibunya tersebut. Berjam-jam kemudian setelah ibunya menelpon, barulah sekitar 100 polisi datang untuk menyisir area sekitar apartemen. Dan kebetulan pada saat pencarian pada tengah malam tersebut, hujan pun turun dengan amat deras sehingga menyulitkan untuk mencari jejak Eitan Bates seperti mungkin sidik jarinya ataupun aroma dari tubuh Eitan Bates yang bisa diendus oleh anjing pelacak. Pencarian pun berlangsung selama berminggu-minggu. Polisi dan para tetangga sekitar memeriksa kota dan memasang poster anak hilang yang menampilkan foto Eitan. Polisi pun kesulitan mencari saksi mata karena daerah tempat tinggal Eitan Bates di Soho, Manhattan pada akhir tahun 1970-an itu bukanlah sebuah area elit dan bukanlah tempat berbelanja yang ramai banget dikunjungi turis seperti sekarang. Dan bahkan belum semua orang bisa menikmati listrik kala itu. Tidak ada lampu jalan, bahkan lalu lintas pun sepi banget. Nyaris gak ada mobil yang melintas sampai-sampai orang pun bisa barbecue di tengah jalan, boy. Jadi sepi banget Soho Manhattan pada tahun tersebut. Sebenarnya kasus-kasus anak hilang seperti ini sebelumnya sangat jarang mendapat perhatian publik. Namun berkat upaya sang ayah yaitu Stanley Bates yang seorang fotografer profesional,
Ayahnya pun menggunakan koleksi foto Ethan hasil jepretannya tersebut untuk menyebarkan foto putranya di seluruh New York City. Dan itu membuat kasus Ethan menjadi isu nasional dan menjadi ramai diberitakan media. Bahkan Ethan ini adalah anak hilang pertama yang fotonya terpampang di kemasan susu dan muncul di layar lebar di Times Square. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya pencarian Ethan Page pada saat itu. Kasusnya pun mendorong perubahan undang-undang yang lebih pro terhadap anak sehingga orang tua pun dituntut untuk lebih protektif dan melakukan kerjasama lingkungan untuk menjaga para anak-anak. Bahkan, Presiden Amerika Serikat kala itu yaitu Ronald Reagan pada tahun 1983 menetapkan tanggal 25 Mei yaitu tanggal hilangnya Ethan Page sebagai Hari Anak Hilang Nasional atau National Missing Children's Day. Lalu kita masuk ke penyelidikan dari polisi. Jadi awalnya para polisi memasukkan nama orang tua Ethan yaitu Stanley dan Julie Page dalam daftar tersangka. Namun tidak lama kemudian para polisi menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung sangkaan tersebut. Kemudian jaksa Amerika Serikat bernama Stuart R. Graves menerima kasus ini pada tahun 1985 dan mengidentifikasi seorang bernama Jose Antonio Ramos yang pernah menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan sedang ditahan di Pennsylvania, yang ternyata pernah menjadi teman mantan pengasuh Ethan Page dan dicurigai ada hubungannya dengan hilangnya Ethan. Dan setelah itu polisi langsung menggeledah rumah Ramos dan pada saat menggeledah pipa pembuangan tempat Ramos tinggal, mereka menemukan foto-foto Ramos dan anak laki-laki yang menyerupai Ethan. Pada tahun 1990, Graves diutus sebagai wakil jaksa agung di negara bagian di Pennsylvania untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus Ethan Page. Ketika pertama kali ditanyai oleh Graves, Ramos menyatakan bahwa pada hari ketika Ethan menghilang, ia membawa seorang anak laki-laki kembali ke apartemennya untuk diperkosa. Dan Ramos mengatakan bahwa dia 90% yakin itu adalah anak laki-laki yang kemudian dia lihat di televisi. Namun Ramos tidak pernah menyebut anak laki-laki tersebut sebagai Ethan. Dan dia juga mengklaim bahwa dia telah menempatkan anak laki-laki tersebut di kereta bawah tanah. Meskipun pernyataannya ini juga tidak bisa dibuktikan. Dan pada tahun 1991 ketika Ramos dipenjara di Pennsylvania, seorang informan penjara memberitahu Graves bahwa Ramos tahu apa yang terjadi kepada Ethan. Ramos bahkan bisa menggambar dengan cukup jelas peta rute bus sekolah Ethan yang menunjukkan bahwa ia tahu halte bus yang digunakan Ethan. Namun, bukti tersebut belum cukup untuk membuat Ramos sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan Ethan. Namun orang tua Ethan Page berpendapat sebaliknya. Mereka meyakini bahwa Jose Antonio Ramos adalah pelaku sebenarnya. Bahkan mirisnya setiap tahun pada hari ulang tahun Ethan dan hari menghilangnya Ethan, pada 2 hari tersebut, orang tua Ethan selalu mengirimkan kopian poster pencarian Ethan pada Ramos. Dan setiap kopian poster yang dikirim selalu tertulis pesan yang sama di bagian belakangnya, yaitu apa yang telah kau lakukan pada bocah kecilku. Ini saya kalau saya di posisi sebagai orang tua Ethan tentu sangat merasa sedih karena perjuangan dan juga penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil selama bertahun-tahun. Tentu sebagai orang tua juga merasa putus asa dan mencoba mencari kejelasan di mana hilangnya, ataupun mungkin kalau misalnya Ethan juga mungkin sudah meninggal dunia, mungkin jasadnya juga bisa ditemukan gitu loh, supaya bisa mungkin dikremasi gitu loh. Dan ini tidak mendapatkan kejelasan sama sekali, entah itu pelaku ataupun juga posisi dari Ethan sendiri berada. Hingga akhirnya pada tahun 2001 Ethan Page ini dinyatakan meninggal oleh hukum meskipun mayatnya juga tidak pernah ditemukan. Setelah beberapa tahun kemudian, pada tanggal 30 Januari 2010, Jaksa Distrik Manhattan memutuskan membuka kembali kasus hilangnya Ethan Page. Jadi setelah dari tahun 2001 diumumkan Ethan ini meninggal dunia, 9 tahun kemudian pada tanggal 30 Januari 2010, kasusnya kembali dibuka. Lalu pada tanggal 19 April 2012,
FBI dan NYPD mencoba menyelidiki sebuah basement di Jalan Prince dekat rumah Ethan Page selama 4 hari namun tidak ditemukan apa-apa. Hingga pada tanggal 24 Mei 2012 muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang berada dalam tahanan dan mengaku bersalah atas hilangnya Ethan Page. Namanya adalah Pedro Hernandez yang berasal dari Maple Shade, New Jersey. Hernandez yang berusia 18 tahun kala itu bekerja di sebuah kios dekat tempat Ethan tinggal dan ia mengaku bertemu Ethan lalu mencekiknya sampai mati dan lalu membuang jasadnya ke tong sampah. Namun sayangnya polisi tidak menemukan bukti fisik apapun terkait pengakuannya. Kendati Hernandez sendiri sudah mengaku, tim pengacaranya mengatakan tidak mempercayai pengakuan sang klien karena Hernandez ini didiagnosis mengalami gangguan kepribadian skositipal, jadi kayak seperti halusinasi gitu, dan kecerdasannya yang rendah karena IQ-nya cuma 70. Oleh sebab itu, menurut pengacaranya, terkadang Hernandez tidak bisa membedakan antara hayalan atau realita yang terjadi dalam hidupnya. Dan dicurigai penyelidik kepolisian ini memanfaatkan hal tersebut untuk menekan Hernandez. Bahkan ada 1 hari pemeriksaan dengan waktu yang begitu panjang yang akibatnya Hernandez sampai stres dan berlaku seperti bayi menangis sambil meringkuk di lantai dan meminta pulang. Dan tim pengacaranya semakin yakin Hernandez tidak bersalah karena di persidangan sama sekali tidak ada bukti yang memberatkan Hernandez, bahkan jasad Ethan pun tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Meski demikian, Jaksa Distrik Manhattan, Cyrus Vance, mengatakan bahwa pengakuan pelaku sudah cukup membuat misteri ini terpecahkan. Dan akhirnya setelah melalui 2 kali persidangan pada tanggal 14 Februari 2017, Pedro Hernandez yang waktu itu berusia 56 tahun dinyatakan bersalah atas penculikan dan pembunuhan besar-besaran dengan hukuman sekitar 25 tahun penjara. Dan hukumannya pun dijadwalkan harusnya pada tanggal 28 Februari 2017. Namun pengacara Hernandez menentang putusan tersebut dan akhirnya penahanannya pun ditunda sampai ada tanggal hukuman baru yang ditetapkan. Pada 18 April 2017, Hernandez resmi dijatuhi hukuman penjara yang sama dengan tuntutan sebelumnya selama 25 tahun juga, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan itulah kasus dari Ethan Page yang akhirnya terkuak setelah 38 tahun meskipun mayatnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Semoga kalian suka dengan storytelling dari saya dan sampai jumpa di Borak selanjutnya. Stay survive.